A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Para hadirin dimanapun Anda berada yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi Bidayatul Hidayah kita seperti biasanya. Dan sekarang kita memasuki bab yang baru, yaitu bab adab berangkat ke masjid. Seperti yang pernah kami sampaikan di kesempatan yang dahulu, bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah membuat buku ini, buku Bidayatul Hidayah, merancangnya sedemikian rupa seperti sebuah buku petunjuk bagaimana seharusnya seorang muslim melaksanakan kesehariannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di mana di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sholat subuh, bangun sebelum subuh, bangun lebih awal, kemudian bagaimana toharoh, kalau tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Maka di bab ini, di bab berangkat menuju ke masjid, Imam Ghazali memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa setelah selesai dengan perkara bersuci atau perkara toharoh, baik itu wudu dan lain-lain sebagainya, maka sekarang caranya untuk berangkat ke masjid seperti apa? Di mana beliau memulai dengan waktu subuh terlebih dahulu. Dan adab-adab yang ingin beliau sampaikan pertama kali ketika kita hendak ingin berangkat ke masjid adalah yang pertama, karena beliau membawa buku ini dengan tulisannya di waktu subuh pertama kali, kata beliau, setelah kita mendengar azan subuh berkumandang di masjid, yang bisa juga menandakan bahwa itu telah masuknya waktu subuh, maka beliau menganjurkan, Imam Al-Ghazali rahimahullah menganjurkan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah kita masing-masing terlebih dahulu. Dan ini memiliki gambaran yang luas. Artinya jika kita merasa sempat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, maka itu lebih baik. Karena Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Kemudian setelah itu baru berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi jika dirasa waktunya terlalu sempit, maka lebih baik dahulukan berangkat ke masjid terlebih dahulu dan laksanakan sholat subuh atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di masjid. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam prosesnya kita berjalan ke masjid, beliau mengatakan kepada kita, al-muallif, yakni penulis Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita bahwa janganlah kita berjalan terburu-buru untuk berangkat ke masjid dari rumah kita. Tetapi jalanlah perlahan, jalanlah dengan hati yang tenang dan tidak tergesa-gesa apalagi terburu-buru. Dan ini ternyata adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan khusyuk atau ketenangan dalam melaksanakan sholat. Di antara hal-hal yang bisa memancing ketenangan kita ketika melaksanakan sholat adalah yang pertama, dengan berjalan tidak terburu-buru ke masjid. Yang artinya jika kita berjalan tidak terburu-buru ke masjid, bahwa kita harus datang sebelum sholat tersebut didirikan. Kita harus menyempatkan setengah jam dari waktu kita atau kurang sedikit dari itu untuk bisa datang lebih awal sebelum sholat itu didirikan. Dengan ini kita menjadikan hati kita masing-masing lebih tenang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan-pekerjaan rumah kita, semua pekerjaan-pekerjaan kantor kita sudah kita titipkan terlebih dahulu dan kita fokuskan seluruh jiwa raga kita, batin dan juga fisik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jalannya kita dari rumah menuju masjid itu adalah sebuah amal ibadah yang sangat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa
kullu khutwatin yakhtuha biha ibnu Adam illa an yakuna rafa'ahullahu biha khutwatan wa yamhu anhu biha sayyi'atan. Artinya, setiap langkah yang dilakukan oleh anak Adam dari rumahnya menuju ke masjid, tidaklah Allah menjadikan langkah-langkah tersebut kecuali satu langkah sebagai pengangkat derajatnya dan langkah yang lainnya sebagai penghapus dosa-dosanya. Maka jika kita melihat hikmah dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat dermawan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan seluruh kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan setiap aspek kehidupan kita itu sebagai sarana untuk melakukan ibadah. Bahkan sampai hal terkecil, jalan dari rumah ke masjid. Jalan dari rumah ke masjid, satu langkah pengangkat derajat, satu langkah lagi penggugur dosa. Maka jika kita tidak peka dengan hal ini, tidak peka dengan sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai diri saya menjadi orang yang merugi. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 49. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat ini tentang permintaan para penduduk neraka. Permintaan para penduduk neraka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata kepada khizanati jahannam, kepada para penjaga-penjaga neraka, doakanlah kepada Tuhanmu untuk mengurangi satu hari saja dari azab yang kami rasakan. Waliyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Mereka meminta kepada para penjaga-penjaga neraka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangkan sehari saja azab yang mereka rasakan. Artinya sangat keras siksa di neraka. Sangat sakit, sangat pedih. Bahkan kalaupun itu hanya dikurangkan sehari, itu sudah menjadi yang namanya kebahagiaan terbesar bagi penduduk neraka saat itu. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Maka selagi Allah masih memberikan kita kesempatan hidup saat ini, manfaatkanlah. Ayo kita manfaatkan setiap kesempatan, setiap sudut kehidupan kita untuk menjadi wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Imam Ghazali sampaikan dalam buku ini, dan janganlah kalian keluar dari rumah kalian untuk menuju ke masjid dengan perasaan riya, perasaan sum'ah, pengen dibilang, pengen dikatakan baik, pengen dipuji. Tetapi jadikanlah wasilah perjalanan dari rumah menuju ke masjid itu sebagai perjalanan yang penuh dengan doa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap langkah-langkah yang kita lakukan ke masjid sebagai benar-benar langkah yang mengangkat derajat kita, dan langkah yang lain menghapuskan dosa-dosa kita yang sangat banyak di masa-masa dahulu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian setelah itu Imam Ghazali mengatakan agar kita masuk ke masjid, kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh dan melaksanakan adab-adab lainnya yang nanti akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa kita ambil pelajaran hikmahnya di kesempatan kali ini tentang bagaimana adab berangkat ke masjid. Bahwa yang pertama, ketika kita ingin berangkat ke masjid di waktu sholat subuh, yaitu usahakan jika waktu masih panjang, sholatlah dulu 2 rakaat sebelum subuh di masjid di rumah kita. Kemudian berangkat ke masjid dengan hati yang tenang, tidak ada tanpa pikiran yang terburu-buru, menghindari perasaan riya dan juga sum'ah dalam perjalanan kita menuju ke masjid, dan jadikan setiap langkah kita menuju ke masjid sebagai wasilah untuk beribadah, berdoa, meminta penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga kata beliau, sedikit mengutip perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal rabhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi wa innama thamratul ilmi al amalu bihi. Beliau mengatakan ini ketika menyinggung agar kita jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, agar kita tidak bermudah-mudahan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka apa manfaat kita belajar? Apa manfaat kita menuntut ilmu? Apa manfaat kita datang ke kajian? Apa manfaat kita baca kitab? Apa manfaat kita mendengar kajian-kajian ustadz kalau kita tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu sebagai seorang hamba yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik-baik dan melaksanakan nasihat-nasihat tersebut dalam kehidupan kita. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya, dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita kerjakan, dan semoga yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.